Jakarta, salah satu kota dengan mobilitas komuter paling dinamis di Asia Tenggara, baru saja memulai sebuah langkah besar dalam menata ruang publiknya. Tepat pada Minggu 21 Juni 2026, sebuah mega proyek infrastruktur resmi dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Pencanangan ini sekaligus menjadi kado penting menjelang momentum luar biasa usia kota Jakarta yang akan menginjak 500 tahun pada 2027. Sebuah struktur melingkar raksasa setebal 12 meter dengan diameter mencapai 118 meter akan dibangun melayang tepat di kawasan strategis Jalan Jenderal Sudirman di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Masyarakat ramai menjulukinya sebagai jembatan donat atau jembatan cincin karena bentuknya yang menyerupai donat dan atau cincin. Meskipun menariknya, proyek infrastruktur ikonik ini ternyata belum memiliki nama resmi. Proyek ini bukan sekedar jembatan penyeberangan biasa. Pembangunannya sama sekali tidak menggunakan uang APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendanaannya dibiayai mandiri oleh PT MRT Jakarta. Ditargetkan rampung pada 22 Juni 2028. Proyek ini menandai langkah besar yang memperkuat posisi Jakarta di panggung internasional. Berdasarkan data terbaru, sistem transportasi publik Jakarta saat ini menduduki peringkat kedua terbaik di ASEAN setelah Singapura, peringkat ke-8 di Asia, dan ke-17 di dunia, bahkan berhasil mengungguli Washington DC, Amerika Serikat. Namun, di balik kemegahan desain dan segudang prestasinya, proyek ini menyimpan tantangan konstruksi yang luar biasa. Konsep ruang retail bebas bea yang unik, hingga keputusan resmi pemerintah mengenai nasib patung Sudirman. Mari kita bedah bersama dalam ulasan mendalam kali ini. Mengapa jembatan ini harus berbentuk lingkaran utuh layaknya donat? Jawabannya ada pada penataan kawasan berbasis transit. Struktur sirkular ini diposisikan tepat di tengah-tengah untuk mengikat 4 kuadran krusial dan mewujudkan apa yang disebut oleh Gubernur Pramono Anung sebagai seamless mobility atau mobilitas yang mulus. Melalui interkoneksi ini, pejalan kaki dipastikan tidak akan lagi kepanasan ataupun kehujanan saat berpindah moda transportasi. Mari kita lihat petanya secara detail. Di sisi utara, jembatan ini terhubung langsung dengan akses masuk stasiun MRT Duku Atas. Bergerak ke sisi barat, deknya memanjang menyeberangi sungai menuju ke hub kereta bandara di stasiun BNI City. Sementara di sisi timur, pejalan kaki diarahkan langsung menyusuri Jalan Kendal menuju stasiun KRL Sudirman serta gedung transport hub Blora. Tidak berhenti di situ, di sisi selatan dan tenggara, jalur pejalan kaki melayang ini bercabang secara taktis. Satu akses mengarah ke bawah menuju halte Transjakarta Duku Atas dan Galunggung, serta cabang lainnya memanjang melintasi kawasan Landmark Center menuju stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Inilah wujud asli integrasi 6 moda, MRT, KRL komuter lain, kereta api bandara, LRT Jabodebek, Transjakarta hingga moda transportasi daring. Komuter tidak perlu lagi turun ke aspal, terjebak lampu merah atau memutar jauh. Mereka cukup naik ke dek melingkar ini dan langsung menuju moda transportasi tujuan dengan steril, nyaman, dan aman. Konsep radikal ini terwujud berkat kajian awal yang disusun atas kerjasama erat dengan pemerintah Jepang melalui Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism atau MLIT, serta Urban Renaissance atau UR, dengan dukungan penuh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
Rancangan cincin donat ini terinspirasi langsung dari infrastruktur jembatan penyeberangan sirkuler yang sukses diterapkan di kawasan urban Osaka, Jepang. Lalu, bagaimana rasanya melangkah di dalam jembatan donat ini? Demi faktor keamanan di atas jalur rel aktif, desain final disederhanakan menjadi satu dek utama atau single deck. Namun jangan salah, ruang di dalamnya dirancang luar biasa lapang dengan total lebar mencapai 12 meter. Jika kita melihat berkas desain interior resmi, ruang interior ini dibagi menggunakan zonasi asimetris berskala 7:5. Jalur selebar 7 meter dialokasikan murni untuk sirkulasi pejalan kaki, lengkap dengan fasilitas universal design seperti guiding block untuk disabilitas netra dan akses ramah kursi roda. Nah, sisa lebar 5 meter di salah satu sisi dinding dalam akan menjadi bagian paling menarik. Area komersial ini diproyeksikan untuk menghadirkan fasilitas layanan imigrasi secara langsung, guna membuat konektivitas kereta bandara menjadi jauh lebih hidup dan praktis bagi penumpang internasional. Tidak hanya itu, area retail ini juga akan mengakomodasikan produk UMKM lokal dengan konsep duty free atau bebas bea. Suasananya didukung oleh plafon minimalis abu-abu yang melengkung, dipadukan dengan fasad semi terbuka berupa kisi-kisi putih serta panel kaca transparan beraksen warna cerah. Ini benar-benar konsep mall layang bebas bea yang memadukan mobilitas dengan gaya hidup urban. Namun, membangun megastruktur melingkar seberat ini di pusat kota Jakarta bukanlah perkara mudah. Dari kacamata teknik sipil, titik Dukuh Atas adalah salah satu wilayah dengan ruang spasial paling rumit. Para insinyur harus mendirikan struktur layang ini di atas jalur rel kereta aktif KRL komuter lain dan kereta bandara yang tidak boleh terganggu operasionalnya, sekaligus melintasi aliran banjir Kanal Barat. Di samping kerumitan teknis tersebut, aspek estetika kota dan posisi ikon bersejarah tetap memicu diskusi yang sangat krusial. Jika kita jeli melihat gambar rencana, posisi patung Jenderal Sudirman sebenarnya tidak berada di dalam lingkaran, melainkan berdiri di luar sisi selatan jembatan donat. Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat, Gubernur Pramono Anung pun tetap menegaskan bahwa patung Jenderal Sudirman tidak akan mengalami pergeseran posisi sama sekali. Namun, apakah posisi di luar lingkaran ini menjamin keanggunan sang jenderal tetap terjaga tanpa terhalang? Jawabannya belum tentu. Mari kita bayangkan secara spasial. Karena posisi jembatan donat ini berada di sebelah utara patung Jenderal Sudirman, maka bagi para pengendara yang melaju dari arah Bundaran HI menuju Semanggi, tubuh megah patung Sudirman dari jarak jauh justru akan terhalang dan terpotong secara visual oleh bentangan dek jembatan setebal 12 meter yang melintang di depan mata mereka. Keanggunan monumen sejarah yang biasanya sudah bisa dinikmati dari kejauhan, kini terpaksa tertutup dan baru akan terlihat setelah pengendara lolos melewati bawah kolong jembatan. Keseimbangan antara fungsi modernisasi transportasi dan pelestarian sudut pandang estetika ikon sejarah kota inilah yang masih menyisakan keraguan di tengah masyarakat. Pada akhirnya, Dukuh Atas Pedestrian Deck adalah lompatan besar bagi masa depan transportasi publik Jakarta. Kemandirian pendanaan tanpa APBD, fasilitas imigrasi, ruang retail UMKM berkonsep duty free, serta integrasi 6 moda yang efisien adalah standar baru kelas dunia yang patut diapresiasi. Kita tentu berharap masa konstruksi selama 2 tahun ke depan hingga tahun 2028 dapat berjalan lancar. Namun, karena jembatan donat ini dipastikan tidak menggeser patung Sudirman,
dan hingga saat ini ternyata belum memiliki nama resmi, saya ingin mengajak kalian semua ikut berdiskusi. Kira-kira apa nama resmi yang paling cocok dan megah untuk disematkan pada jembatan donat terintegrasi ini? Apakah kalian punya rekomendasi nama yang menarik? Tuliskan rekomendasi nama serta opini kalian di kolom komentar di bawah. Saya, Wibi Kembara, sampai jumpa di ulasan perkembangan arsitektur, infrastruktur, dan wajah baru tata kota kita berikutnya.